Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pentingnya dan konsep dasar getaran. Jadi saya jelaskan sedikit apa itu getaran. Jadi getaran itu merupakan salah satu fenomena penting di bidang teknik mesin maupun sipil karena mempengaruhi performa, keamanan, dan umur suatu sistem dan mempengaruhi sebuah umur dari mesin itu sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pentingnya getaran. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Mempelajari getaran penting karena jika getaran berlebihan tidak dikendalikan bisa menyebabkan kerusakan mesin atau struktur, bahkan kecelakaan. Selain itu, getaran juga berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Misalnya, kendaraan yang bergetar keras terasa tidak nyaman. Dalam bidang maintenance, getaran juga bisa digunakan untuk indikator kerusakan mesin melalui teknik yang disebut vibration monitoring. Jadi vibration monitoring ini seperti kita melihat indikasi bagus tidaknya alat itu dengan menggunakan alat vibration meter untuk diperhitungkan getarannya ini masih masuk di nilai toleransi atau tidak. Jika tidak, itu berarti ada terdapat indikasi bahwa alatnya itu mengalami kerusakan. Jadi intinya, memahami getaran penting untuk keselamatan, efisiensi, dan umur dari peralatan. Kemudian slide 3, slide selanjutnya itu tentang elemen dasar getaran. Dalam sistem getaran sederhana terdapat 3 elemen utama. Pertama, massa, yaitu bagian dari sistem yang bergerak atau berosilasi. Kedua, pegas yang berfungsi menyimpan energi potensial elastik dan memberikan gaya pemulih agar sistem kembali ke posisi semula. Ketiga, redaman, yaitu elemen yang menghilangkan energi, misalnya akibat gesekan atau fluida, sehingga getaran berangsur hilang. Ketiga elemen ini membentuk dasar analisis getaran. Kemudian derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau DOV, Degree of Freedom, adalah jumlah koordinat independen yang dibutuhkan untuk mengabarkan gerakan sistem. Jika hanya butuh satu koordinat, disebut satu derajat kebebasan. Contohnya sistem massa pegas sederhana. Kalau lebih dari satu koordinat, disebut multi-DOV. Contohnya bangunan bertingkat atau sistem dua massa dengan pegas. Semakin banyak DOV, analisisnya semakin kompleks. Kemudian ada sistem discrete dan continue. Sistem getaran juga bisa dibagi menjadi discrete dan continue. Sistem discrete dianggap terdiri dari massa, pegas, dan redaman terpisah. Model ini sederhana dan sering digunakan untuk analisis dasar. Sedangkan sistem continue adalah sistem yang massa dan elastisitasnya terdistribusi sepanjang benda, seperti balok, pelat, atau poros. Sistem continue lebih realistis, tapi perhitungannya lebih sulit karena melibatkan persamaan diferensial parsial. Kemudian kita lanjut ke slide getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas terjadi ketika suatu sistem diberi gangguan awal, lalu dibiarkan berosilasi dengan sendirinya. Frekuensi getaran bebas ditentukan oleh karakteristik alami sistem, sehingga disebut frekuensi alami. Contohnya itu seperti garpu utala, yang kalau digunakan dia dibiarkan berosilasi. Terus yang kedua itu ada getaran paksa. Terjadi ketika ada gaya luar periodik bekerja pada sistem. Hal ini penting karena jika frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem, maka akan terjadi resonansi, yaitu kondisi berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan besar.
Contohnya itu seperti kita mengendarai mobil yang melewati jalanan yang bergelombang. Terus kita masuk ke slide berikutnya, yaitu getaran dengan dan tanpa redaman. Dalam kenyataannya, jarang ada sistem redaman di getaran. Jika tanpa redaman, getaran akan berlangsung terus-menerus dan amplitudo konstan. Tapi pada sistem nyatanya selalu ada redaman, sehingga energi getaran berkurang seiring waktu, karena redaman ini bisa terjadi oleh gesekan, resistensi udara, atau cairan. Redaman justru penting untuk mencegah resonansi berlebihan. Kemudian kita masuk ke slide getaran linear dan non-linear. Jadi apa sih itu getaran linear dan non-linear? Jadi yang pertama, getaran linear itu terjadi jika hubungan gaya dengan perpindahan sebanding, sehingga mudah dihitung dengan hukum Hooke dan prinsip superposisi. Sebaliknya, pada getaran non-linear, hubungan gaya tidak sebanding dengan perpindahan dan perilakunya lebih kompleks, kadang tidak bisa diprediksi dengan mudah. Contoh sederhananya itu getaran linear adalah gas kecil, sedangkan suspensi mobil yang bekerja pada jalan rusak parah itu bisa disebut dengan getaran non-linear. Kemudian kita akan menjelaskan tentang getaran deterministik dan getaran random. Jadi getaran deterministik adalah getaran yang bisa diprediksi polanya. Misalnya itu getaran mesin yang berputar dengan kecepatan konstan. Sedangkan getaran random adalah getaran yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Contohnya itu getaran akibat angin, turbulensi pesawat, atau getaran yang terjadi di struktur lalu lintas. Untuk getaran random biasanya digunakan analisis statik seperti menghitung rata-rata, variasi, atau spektrum frekuensinya. Dan kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari slide yang saya jelaskan tadi tentang dasar-dasar getaran, bisa kita simpulkan bahwa getaran merupakan fenomena penting dalam bidang teknik. Getaran perlu dipahami karena berhubungan dengan keselamatan, kenyamanan, peralatan, dan bahkan efisiensi. Konsep dasar dari getaran mencakup elemen penyusun, derajat kebebasan, klasifikasi sistem, serta berbagai jenis getaran. Pemahaman tentang getaran sangat dibutuhkan dalam merancang pemeliharaan mesin maupun struktur pada contohnya jembatan. Jadi getaran ini sangat penting di dunia perteknikan, terutama teknik mesin dan juga teknik sipil. Mungkin itulah presentasi atau pemaparan tentang materi dasar getaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.